Terima kasih, Pak. Halo guys, Dewi lagi jalan-jalan episode kali ini lagi ada di Jakarta. Dewi mau berkunjung ke rumah ibu yang lagi viral di Nusa Tenggara Timur. Wajahnya ada di mana-mana. Penasaran kan kira-kira siapa ya beliau? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke dalam. Selamat siang, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau ketemu sama Ibu Jane. Kira-kira tinggal di sini ya? Iya, betul Ibu. Di mana ya tuh ya? Sana. Oke, siap. Terima kasih. Aku maju ya. Datang di Jakarta. Halo, ye. Kita mau tes dulu. Coba. Tahu cium sabu. Berarti udah sering berkunjung ke NTT ya? Sering. Udah pernah berkunjung ke sabu? Udah dong. Ini cium sabu yang keberapa kali? Yang ke 700 sekian. Ini dia sosok ibu viral di NTT, wajahnya ada di mana-mana. Ibu Jane atau dipanggilnya Sis Jane. Sekarang Dewi Leba jalan-jalan lagi ada di Jakarta di rumahnya Sis Jane. Kita pingin kepoin atau room tour di rumahnya Sis Jane sama bincang-bincang sedikit, boleh nggak Sis Jane? Boleh dong. Saya mau dibawa kemana nih sekarang? Kita ke rumah aku dulu. Oke, let's go. Nah, ini Sis Dewi adalah spot yang paling saya suka di rumah saya. Kenapa paling suka spot di sini nih Sis? Karena di sini kita dapat matahari langsung. Ya, jadi waktu kita disuruh berjemur nih pandemi ya biar sehat, vitamin D, ya saya suka di sini. Di sini juga kita bisa lihat nih. Hampir kita bisa lihat seluruh Jakarta Selatan, ya. Bisa nyampe Jakarta Pusat juga. Ruang bacanya, nah di sini ada banyak buku yang sudah disusun. Jadi kalau lagi pengen baca, ambil satu, duduk di sini atau sambil laptop di sana, sambil minum kopi. Nah guys, kalau tadi kita udah lihat sisi rumahnya Sis Jane. Ini nih sosok ibu viral yang wajahnya ada di mana-mana. Jadi bapak mama, kakak adik, nyong nona semua kalau lihat wajahnya Sis Jane di NTT pasti udah tidak asing lagi. Atau orang NTT bilang son asing lah. Sebelum kita talk show sama Sis Jane atau bincang-bincang santai, yuk kita lihat dulu profil Sis Jane berikut ini. Aduh, terima kasih banyak loh. Dan jadi pemirsa, kali ini Dewi jalan-jalan jauh banget nih, jalan-jalan sampai ke Jakarta. Langsung kita lihat-lihat rumahnya Sis Jane di Jakarta. Kalau lihat sosok ini pasti udah gak penasaran lagi atau udah gak bertanya-tanya lagi ini siapa ya? Karena udah viral banget di NTT. Wajah beliau ada di mana-mana di Kota Kupang ya. Tapi agak kuncir ya. Kalau sekarang beda. Agak beda ya. Bahkan di seluruh NTT pasti udah tahu banget sama
figur yang satu ini. Sis Jen, apa kabar? Baik, terima kasih Sis Dewi udah nyamperin ke rumah jauh-jauh dari NTT. Terima kasih. Makin fresh aja loh sih. Harus dong. Ini hari Minggu, kemudian juga kita kan lagi bersemangat terus ya untuk kerja buat NTT. So, harus semangat. Oke, apa ya? Selalu ada aura positif ya berarti ya. Harus. Memberikan semangat. Oke Sis Jen, kalau tadi kita udah room tour juga di rumahnya beliau di Jakarta. Kali ini Dewi pingin kepo nih, mungkin perwakilan dari netizen Kota Kupang juga, netizen NTT juga yang pingin tahu banyak tentang sosok Sis Jen ini. Dewi mau tanya, karena kalau lihat dari background beliau sebagai wanita independen, sukses juga dalam mengurus bisnis di berbagai tempat ya kan, dan juga punya banyak karyawan. Kenapa sih tertarik untuk terjun ke dunia politik, Sis? Sebenarnya itu hal yang sangat mudah untuk dijawab sebenarnya Sis Dewi. Politik itu pada dasarnya pelayanan, gitu kan. Kalau kita mau melayani masyarakat dengan uang pribadi itu nggak akan cukup sampai kapanpun gitu. Yang Pak Ahok bilang kita mau kasih 800 juta, kita mau kasih per orang 500.000, itu hanya berapa orang, ya. Tapi kan kita ada APBN yang bisa digunakan untuk membantu lebih banyak lagi orang. Gitu. Maka itu masih banyak orang baik di politik, ada Pak Ahok, ada Pak Jokowi. Saya mencontoh mereka-mereka itu gitu. Mau melayani masyarakat banyak ya harus masuk ke dalam sistem, harus masuk ke dalam politik. Nah, politik yang benar itu kan adalah politik yang betul mengusahakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk mencari uang sendiri. Asik, gitu kan. ini that's the point nih. Berarti benar-benar ingin melayani rakyat ya, melayani masyarakat. Tapi kalau dibilang calon legislatif itu berarti seperti yang udah dijawab sama Sis Jen, bukan untuk urusan gaji ya, tapi benar-benar untuk pelayanan terhadap publik ya, Sis. Iya dong. Kalau untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, karena Dewi sempat tahu juga sosok beliau yang udah sempat viral di NTT, udah kemana-mana, bahkan melebihi saya yang orang NTT belum pernah kemana-mana, udah ke 16 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Benar. Boleh cerita sedikit gak Sis perjalanannya, apalagi kalau kita ketahui bersama ya, untuk akses jalan saja tuh kadang ada yang meliuk-liuk, susah kan, bisa bikin mual juga di jalan dan harus terbang dari satu pulau ke pulau yang lain lagi. 16 kabupaten kota, daratan Flores udah ya kan, Ende segala macem, Sabu, Rote udah ya, sudah, semua. Timor juga. Boleh nggak cerita sedikit pengalamannya atau keseruannya selama di NTT jalan-jalan di 16 kabupaten? Keseruannya itu kita bertemu dengan masyarakat banyak. Itu yang paling seru karena setiap daerah punya keunikannya masing-masing. Ya, saya ini udah pelayanan di NTT 7 tahun. Ya, jadi memang ada kecintaan tersendiri terhadap masyarakat NTT. Kalau mengenai infrastruktur itu kita sudah tahu seluruh NTT mirip gitu ya. Nah, kecuali di Kota Kupang yang masih lebih nyaman gitu. Sisanya saya sudah langgar laut, langgar gunung, langgar semua. Jalan darat yang jalan darat gitu kan, yang sudah pakai Panadol, Antimo segala macam, yang sakit kepala, muntah-muntah juga pernah gitu kan. Jadi itu semua sudah dilewati selama 7 tahun ini gitu. Nah, ada kebahagiaan tertentu ketika kita tuh bisa melihat masyarakat itu maju. Contohnya, anak-anak beasiswa saya gitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Gitu. Nah, itu ada satu kebahagiaan sendiri gitu. Jadi apalah itu semua capeknya kalau memang hasilnya itu jauh lebih besar daripada itu semua gitu. Pengalaman yang paling tak terlupakan dari 16 kabupaten kota yang sudah pernah dikunjungi, atau cerita sedikit yang kayak paling berkesan selain minum obat penahan mual dan muntah nih, apa nih Sis Jen? Yang paling berkesan itu ketika di beberapa desa itu mereka belum punya listrik. Nah, kemudian saya membantu memfasilitasi sehingga mereka mendapatkan listrik. Bayangkan di zaman sekarang ini Sis Dewi, udah tahun berapa? Ini masyarakat itu pertama kalinya merasakan nyala lampu. Gitu kan? Jadi itu ada satu kebahagiaan sendiri ketika mereka tuh terharu gitu. Oh, kita sekarang punya listrik, kita bisa cas HP. Gitu kan? Atau kita bisa pasang pompa untuk sumur kita gitu kan. Nah, itu ada satu kebahagiaan sendiri gitu. Nah, kemudian juga ke pulau-pulau yang memang jarang orang kunjungi. Contohnya di Pulau Raijua, itu masyarakat ada 6.000 orang. Tapi jarang sekali ada orang yang mau ke sana. Karena aksesnya juga. Aksesnya susah dan juga gelombangnya tinggi. Betul. Ya, jadi kami satu tim itu berenam pergi ke sana. Kita memakai kapal ya dari Sabu Besar ke Raijua.
itu hampir semuanya mabuk. Tanpa terkecuali ya? Tanpa terkecuali. Warga lokalnya aman? Warga lokalnya juga mabuk. Oh, warga lokalnya juga mabuk, Iya. oke. Jadi itu satu kapal itu mabuk semua karena memang saat itu gelombangnya sangat tinggi gitu. Nah itu satu pengalaman nggak terlupakan ketika kita nyampe di tanah pun kita masih goyang. Gitu. Oke, berarti itu selain dari cobaan ataupun kayak harus survive nih di NTT dengan perjalanan yang tidak seperti yang Sis bayangkan ya, apalagi Ya. kalau dari Sabu ke Raja Jua yang melewati gelombang yang cukup tinggi. Kalau untuk cerita yang mungkin sangat tersentuh oleh Sis, karena saya lihat kayaknya sempat mengunjungi juga untuk aksi kemanusiaan ya Sis. Ya. Boleh cerita nggak? Tanpa menyebutkan juga nggak apa-apa deh, dari Sis Jen aja. Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya karena saya memang sering turun ke masyarakat, jadi itu bukan sesuatu yang sulit untuk saya gambarkan gitu. Contohnya pada waktu itu Seroja. Waktu Seroja itu banyak infrastruktur rusak, termasuk waktu itu di Sumba Timur itu saya turun ke Waingapu. Bandara masih tutup. Iya. Nah, satu hari setelah bandara buka saya mendarat. Wow. Gitu. Kemudian kita ke akses-akses ke desa-desa yang sulit dijangkau. Jadi mobil sudah stop, kami bawa bantuan, kita harus jalan kaki gitu kan. Dan itu nggak ada masalah buat saya karena itu kan aksi kemanusiaan kan. Dan kita waktu itu dengan tim dari universitas juga dibantu, kita bentuk tim, kita membagikan bantuan ke 1.200 kakak pada saat bencana itu. Itu kan emergency relief ya. Iya. Banyak hal lainnya, contohnya infrastruktur yang rusak itu perahu yang saya buat. Itu perahu rusak dan akhirnya kita harus membuatkan 2 perahu baru. Kalau tidak anak-anak mau sekolah bagaimana? Langgar sungai. Mereka masih terlalu kecil untuk ke sana. Iya, harus lewat. Jadi ya kita harus sediakan 2 perahu baru. Kita buat sendiri, kita pesan perahu fiber ya untuk anak-anak dan itu sangat menolong untuk mereka ke sekolah. Kalau enggak mereka nggak bisa sekolah juga. Pandemi boleh selesai, tapi kan kehidupan harus berlanjut, ya kan? Dan mereka harus kembali sekolah gitu. Oke. Setelah mengelilingi 16 kabupaten kota dengan ceritanya tersendiri nih yang sudah sangat berkesan di hatinya Sis Jen, kira-kira apa goalsnya Sis Jen untuk NTT? Banyak hal yang bisa dilakukan di NTT, tapi goal saya itu NTT harus keluar dari provinsi ketiga termiskin di Indonesia. Itu goal saya, itu visi saya. Ya, jadi kita nih sekarang medali perunggu ya, juara 3 gitu kan. Semoga nanti kita harus juara ke-11 lah gitu. Pokoknya kita keluar dari 10 besar provinsi termiskin di Indonesia gitu. Karena banyak sekali sumber daya yang di NTT ini sebenarnya bisa dimaksimalkan, termasuk sumber daya manusianya gitu. Dan yang itu kita perlu kembangkan terus. Gitu. Saya punya anak beasiswa banyak sekali. Dari tiap tahun saya punya anak beasiswa gitu. Bahkan ada anak beasiswa yang saya bawa ke Jakarta untuk kerja sama saya gitu kan. Jadi saya yakin NTT ini bisa, asal kita punya hati dan punya niat. Kalau tidak punya hati dan tidak punya niat, baru ngadepin mabuk lautnya sudah pulang. Iya, udah kayak aduh hands Tidak up. sanggup 7 tahun gitu kan. Kalau kita ya punya hati dan punya niat gitu loh. Itu goalsnya ya berarti ya? Itu goals. Oke, jadi pemirsa ternyata menarik sekali perjalanan Sis Jen yang sudah mengelilingi 16 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mulia beliau yakni pelayanan publik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masih penasaran sama apa yang akan kita obrolkan nanti? Kayaknya habis ini Sis Jen mau ajak saya cobain makan siang nih. Kalau kemarin di NTT makan siang dari NTT ya Sis ya? Iya dong. Kali ini kira-kira Dewi bakal dikasih makan apa ya dari Jakarta? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Dewi Leba jalan-jalan bersama Sis Jen di Jakarta. Sis Dew, kalau kita lagi kangen NTT, kangen seafoodnya, makannya di sini. Cobain dulu. Oh, jadi sukanya ikan ya Sis ya? Iya dong. Wow. Ikan yang seger, pakai sambal. Wah, Waduh. top. Udah. Mantap nih. Kita bakal makan siang kali ini dijamu sama Sis Jen, makanan favorit Sis Jen dari NTT yang ternyata bisa makan juga di sini. Bisa dong. Kalau lagi rindu sama NTT ya Sis Jen ya. Nah itu dicoba kepitingnya, cuminya. Selamat makan Sis Jen. Selamat makan. Kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya Sis Jen ya. Atau mau kemana nih? Kita mampir ke rumahku nanti habis makan. Kita mau jalan-jalan lagi ya? Iya dong. Diajak jalan-jalan sama Sis Jen. Pokoknya pantengin terus episode Dewi Leba jalan-jalan sama Sis Jen di episode berikutnya. Sampai jumpa.